Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Hafizah dengan NIM 240201020399 dari kelas MJ 701. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait isu etika bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, pertama ada latar belakang masalahnya, yaitu Maidi ditangkap atas dugaan penerimaan fee atau imbalan terkait proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Kota Madiun serta penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Modus yang diduga digunakan adalah menyamarkan penerimaan uang suap seolah-olah sebagai dana CSR. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 15 orang di wilayah Madiun. Dari jumlah tersebut, 9 orang termasuk Maidi dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Selain Maidi, KPK juga menetapkan tersangka lain, yaitu Torik Megah, yaitu Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Rohim Rudianto adalah pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi. Para tersangka tersebut langsung ditahan untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya, prinsip dasar etika bisnis yang dilanggar dalam isu ini, yang pertama adalah penyalahgunaan konsep CSR. Secara etis, seharusnya menjadi wujud tanggung jawab moral perusahaan pada masyarakat. Ketika CSR digunakan sebagai alat suap, esensi kebaikan tersebut hilang. Perusahaan tidak lagi berderma untuk masyarakat, melainkan melakukan transaksi ilegal demi keuntungan bisnis. Yang kedua ada pelanggaran prinsip keadilan. Dalam etika bisnis, persaingan harus berjalan sehat. Jika sebuah perusahaan mendapatkan proyek hanya karena mereka menyetorkan fee melalui skema CSR bodong, maka perusahaan lain yang mungkin lebih kompeten tetapi jujur akan tersingkir. Ini merusak ekosistem bisnis yang adil. Selanjutnya yang ketiga ada konflik kepentingan. Wali kota sebagai pejabat publik memiliki kewajiban etis untuk melayani warga. Ketika ia menerima uang dari perusahaan, keputusannya tidak lagi didasarkan pada apa yang terbaik untuk kota Madiun, melainkan siapa yang memberi saya uang paling banyak. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Yang keempat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Etika bisnis menuntut setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Menyamarkan suap sebagai dana CSR adalah bentuk manipulasi laporan keuangan. Secara etis, ini adalah penipuan terhadap pemegang saham bagi perusahaan dan penipuan terhadap rakyat bagi wali kota. Selanjutnya tentu ada dampak dari isu tersebut ya. Pertama, ada bagi masyarakat, kualitas infrastruktur akan menjadi buruk jika kontraktor harus membayar fee kepada wali kota. Mereka biasanya akan memotong biaya material atau kualitas pengerjaan agar tetap untung. Hasilnya bisa jalan jadi cepat rusak, jembatan tidak kokoh, atau bangunan publik yang tidak standar. Selanjutnya, kehilangan manfaat CSR yang seharusnya menjadi beasiswa, bantuan alat kesehatan, atau modal UMKM justru hilang. Masyarakat yang membutuhkan bantuan tersalib oleh kepentingan pribadi pejabat. Ada juga kenaikan biaya hidup yang secara tidak langsung. Praktik suap dalam proyek seringkali membuat biaya pembangunan membengkak. Beban ini ujung-ujungnya dibebankan kepada rakyat melalui pajak atau efisiensi anggaran di
kontraktor. Selanjutnya ada ketidakpastian hukum. Pengusaha yang jujur menjadi malas berinvestasi di daerah tersebut karena mereka tahu pemenang proyek ditentukan oleh kedekatan dan suap, bukan kualitas. Ada juga kerusakan reputasi. Perusahaan yang terlibat suap akan masuk dalam daftar hitam atau di blacklist. Kehilangan kepercayaan investor dan harga sahamnya bisa anjlok. Budaya korupsi yang terpelihara, perusahaan dipaksa untuk ikut dalam sistem yang rusak agar bisa bertahan hidup, yang akhirnya merusak integritas seluruh karyawan mereka sendiri. Selanjutnya ada dampak bagi pemerintah kota. Yang pertama ada krisis kepemimpinan. Penangkapan wali kota dan kepala dinas menciptakan kekosongan kekuasaan yang bisa menghambat pengambilan keputusan strategis untuk pembangunan kota. Demoralisasi pegawai. ASN di bawahnya bisa merasa takut untuk bekerja atau justru ikut-ikutan melakukan pungli karena melihat atasan mereka melakukannya. Lalu stigma negatif daerah. Kota Madiun bisa mendapatkan citra negatif di mata investor luar maupun pemerintah pusat yang bisa menghambat turunnya bantuan dana pusat atau investasi baru. Selanjutnya ada saran dan rekomendasi. Yang pertama ada dari sisi pemerintah, yaitu dengan melakukan digitalisasi dana CSR, membangun dashboard publik yang mencatat setiap rupiah dana CSR yang masuk dan keluar. Lalu ada pemisahan pengelolaan CSR. Dana CSR sebaiknya tidak dikelola langsung oleh kantong pejabat atau dinas terkait. Selanjutnya, audit independen berkala dengan melakukan audit kepatuhan secara rutin terhadap proyek instansi yang rawan konflik kepentingan. Selanjutnya ada saran dan rekomendasi dari sisi etika bisnis. Perusahaan yang ingin bekerja sama dengan pemerintah sebaiknya diwajibkan memiliki sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan seperti ISO 37001. Lalu perusahaan harus menyediakan kanal pengaduan rahasia bagi karyawan yang melihat adanya instruksi dari atasan untuk menyetor fee kepada pejabat. Selanjutnya klausul integritas dalam kontrak. Eh, untuk menyertakan pasal yang menyatakan bahwa kontrak akan batal demi hukum jika ditemukan adanya praktik gratifikasi atau suap selama masa proyek. Selanjutnya, saran dan rekomendasi dari sisi masyarakat. Masyarakat bisa aktif menggunakan platform seperti jaga.id milik KPK untuk memantau anggaran daerah dan melaporkan kejanggalan pada fasilitas publik. Edukasi masyarakat bahwa pemberian dari pejabat saat kampanye atau acara tertentu bisa jadi berasal dari uang hasil pemerasan proyek yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Mendukung LSM lokal yang fokus pada transparansi anggaran untuk melakukan monitoring terhadap proyek-proyek infrastruktur di desa atau kecamatan. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.